Halo Sobat Coding, ketemu lagi dengan Mr. Coding. Nah, untuk di video kali ini, Mr. Coding akan membuat sebuah game yang bernama Car Racing. Kira-kira seperti apa? Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe. Nah, untuk langkah pertama, teman-teman harus membuat sebuah projectnya. Selanjutnya, teman-teman bisa kasih nama, misalkan Car Racing. Nah, untuk projectnya kita buat landscape perbandingan 4:3. Kalau sudah langsung create. Nah, setelah seperti ini, untuk menyamakan antara lembar kerja dengan kertas yang besar ini, teman-teman seperti biasa, di viewport size teman-teman bisa copy. Kemudian teman-teman klik lembar kerjanya. Nah, di bagian kiri size teman-teman bisa paste. Nah, kurang lebih seperti ini. Enter. Nah, ukurannya akan sama. Setelah seperti ini, langkah selanjutnya teman-teman harus memasukkan spread-nya. Yang pertama, teman-teman klik kanan, insert new object, kemudian teman-teman cari yang namanya sprite. Nah, ini. Tinggal klik, kemudian teman-teman bisa cari untuk sprite-nya. Nah, untuk sprite yang Mr. Coding gunakan di sini, teman-teman bisa unduh atau teman-teman bisa download di link deskripsi di bawah ini. Nah, yang pertama kita akan masukkan jalannya. Nah, setelah jalannya kita masukkan, selanjutnya kita akan masukkan juga untuk rumputnya. Nah, teman-teman bisa sesuaikan ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya, setelah rumputnya kita masukkan, kita juga akan masukkan untuk buttonnya, kemudian dan outline-nya juga. Nah, kita akan masukkan outline-nya dulu. Nah, ini berguna untuk analognya nanti, teman-teman. Jadi nanti kontrol dari mobilnya itu menggunakan analog. Selanjutnya kita tambahkan untuk buttonnya juga. Nah, ini berfungsi untuk analognya nanti, teman-teman. Nah, nih untuk penggeraknya. Jika sudah, maka kita akan masukkan juga untuk kita akan masukkan nih olinya dulu, startnya dulu. Nah, ini. Nah, olinya ini nanti berfungsi untuk rintangan ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman harus bisa melewatinya. Selanjutnya kita juga tambahkan untuk garis startnya dan finishnya. Nah, nih. Ini nanti besar kecilnya teman-teman bisa sesuaikan. Nah, misalkan mau diputar, teman-teman bisa tinggal diputar saja. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti kita tempatkan di sebelah sini misalkan. Nah, seperti ini. Selanjutnya, jika sudah, teman-teman kita akan tambahkan juga untuk mobilnya, teman-teman. Nah, kita akan tambahkan mobilnya. Nah, nih. Besar kecilnya, teman-teman bisa sesuaikan saja. Nah, misalkan mau diputar juga boleh. Nah, jika teman-teman lebih gampang, teman-teman bisa ubah dari sini misalkan 90. Nah, seperti ini.
Oke, kita lihat dulu jalannya sudah, kemudian rumputnya sudah, analognya sudah, olinya juga sudah. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman untuk spread yang akan kita gunakan. Nah, untuk agar nantinya lebih memudahkan teman-teman, teman-teman bisa rename di sini. Misalkan ini jalan. Kemudian yang ini kita rename juga untuk rumput. Kemudian yang ini kita beri nama outline saja. Outline. Kemudian misalkan yang ini kita kasih nama analog atau bottom juga boleh. Kita kasih nama analog. Kemudian ini kita ganti menjadi oli. Kemudian ini kita ganti menjadi finish. Atau start juga boleh. Kemudian ini adalah mobil atau car. Seperti ini teman-teman. Selanjutnya di sebelah sini objek tipe ini teman-teman klik kanan add new object, kita akan tambahkan yang namanya touch. Nah, ini fungsinya nanti agar kita bisa menggerakkan analognya dengan cara touch atau ditekan. Selanjutnya teman-teman kita tambahkan juga untuk text core-nya di sini. Nah, di text. Kemudian di sini. Nah, teksnya ini kita kosongkan saja teman-teman. Nah, kita kosongkan seperti ini. Jangan dikasih teks. Kita coba dulu dengan angka 13 misalkan. Kemudian kita atur besar kecilnya, misalkan 18. Nah, fontnya teman-teman juga bisa ganti nih teman-teman, sesuai kemauan teman-teman. Misalkan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini fontnya nanti. Kita hapusnya nanti aja. Oke, setelah seperti ini kita akan lanjut lagi. Kita akan menambahkan sebuah behavior teman-teman. Kita akan menambahkan behavior yang pertama adalah di mobilnya. Kita akan tambahkan behavior yang namanya bullet. Kemudian selain bullet teman-teman kita tambahkan juga yang namanya bound to layout. Ini fungsinya agar nanti mobil tidak bisa keluar dari lembar kerja kita. Jika sudah kita atur di sebelah kiri. Sebelah kiri ini kita akan tambahkan speednya misalkan 150. Nah, ini 150 dan yang lain kita atur secara default aja. Kemudian yang bound of solid ini kita checklist. Oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita akan tambahkan juga untuk di rumputnya teman-teman. Di rumputnya ini kita akan tambahkan untuk behaviornya yaitu solid. Oke, seperti ini. Nah, jika sudah, oh ya, masih ada kurang satu lagi teman-teman. Kita tambahkan dulu di sini. Di spreadnya ini kita tambahkan untuk winnernya. Nah, winner ini nantinya akan muncul ketika kita sudah selesai bermain gamenya. Oke, jika terlalu besar seperti ini, teman-teman bisa kecilkan. Sesuaikan saja teman-teman. Kita sesuaikan besar kecilnya kira-kira pas di tengah-tengah nanti. Nah, seperti ini teman-teman. Jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita akan tambahkan juga di mobilnya. Di mobilnya kita akan tambahkan yang namanya instant variable. Di sini variabelnya misalkan indikator. Indikator kita mulai dari 1 misalkan. Nah, seperti
seperti ini. Jika sudah, kita masuk di codingnya atau kita masuk di scriptnya. Yang pertama di event sheet, teman-teman bisa klik kanan, add global variable, misalkan score. Oke. Selanjutnya teman-teman bisa add event. Teman-teman masuk sistem, kemudian on start of layout. Nah ini, ketika layout mulai di start, maka kita akan atur buttonnya, add action, analognya, kemudian set position. Nah ini set position. Untuk XY nya yaitu kita gunakan outline, teman-teman bisa ketikkan. Nah ini outline titik X, nah seperti ini. Sedangkan yang Y sama, outline titik Y, disesuaikan ya teman-teman ya, seperti ini. Dan down. Selanjutnya di action yang kedua yaitu kita pilih mobilnya atau car-nya, kemudian kita tambahkan set disable. Nah nih, set enable kita ganti menjadi disable. Nah kurang lebih seperti ini teman-teman. Selanjutnya di event selanjutnya yaitu kita akan buat analognya. Yang pertama touch, kemudian is in touch. Nah ini, maka untuk di actionnya sama teman-teman, kita copy dari sini, Ctrl C, Ctrl V. Nah, tinggal kita geser ke sini karena sama. Selanjutnya kita atur yang kedua adalah add action lagi, analognya kita set angle. Set angle. Nah ini, angle-nya kita isi berapa? Nah untuk angle-nya ini teman-teman bisa ketikkan angle. Nah ini, buka kurung, analog titik X, koma, analog titik Y, koma, touch titik X, koma, touch titik Y, tutup kurung. Nah seperti ini teman-teman. Jika sudah, teman-teman kita akan tambahkan lagi di add actionnya. Teman-teman bisa pilih analognya, kemudian pilih move add angle. Nah move add angle, untuk angle-nya teman-teman bisa isi self titik angle. Nah, ini. Sedangkan distance-nya teman-teman bisa ketikkan min, buka kurung, distance, buka kurung lagi, touch titik X, koma, touch titik Y, koma, analog titik X, koma, analog titik Y, kemudian tutup kurung, kemudian per 2,50 tutup kurung. Nah kurang lebih seperti ini teman-teman. Jika sudah, selanjutnya kita akan tambahkan lagi di sini. Kita akan tambahkan dari actionnya, kemudian car-nya kita set angle lagi. Kita set angle, kemudian kita isikan sama teman-teman, angle, buka kurung, outline-nya titik X, koma, outline titik Y, koma, analognya titik X, koma, analog titik Y. Jangan lupa untuk tutup kurungnya. Nah
kurang lebih seperti ini teman-teman. Selanjutnya di action yang terakhir ini teman-teman pilih car, kemudian set. Nah ini set enable, kita ganti menjadi enable. Nah, seperti ini kurang lebih teman-teman untuk di script di event kedua. Oke. Jika sudah, selanjutnya kita akan tambahkan lagi di event ketiga. Mulai dari touch, kemudian on any touch end, on any touch end. Ini ketika selesai disentuh, maka buttonnya atau analognya kita akan kembalikan ke outline-nya. Berarti di add action, analog, kemudian set position. Nah, untuk X-nya teman-teman bisa isi outline titik X. Kemudian yang Y adalah outline titik Y. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, jika sudah, selanjutnya di sini di eventnya kita akan tambahkan juga dari mobil atau car-nya. Kemudian teman-teman pilih on collision. Nah, ini on collision another object. Objeknya adalah garis star-nya ini. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan di action, kemudian car-nya. Kita akan ubah instant variabelnya. Nah, ini. Itu. Kita akan tambahkan instant variabel indikatornya ini 1. Nah, ini kita akan tambahkan 1. Kemudian di sini add actionnya di sistem. Kemudian kita akan tambahkan skornya. Nah, ini skornya sebanyak misalkan 100. Kemudian kita nampilin skornya nanti di akhir. Jadi ketika nanti 100, ketika memijak mobil kita kena oli, maka 100 ini akan berkurang. Nah, nanti akan ditampilkan ketika gamenya sudah selesai. Nah, di sini kita tambahkan add event, kemudian sistem every X second. Kita ganti menjadi misalkan 3. Jadi setiap 3 detik sekali olinya akan muncul. Berarti di add action, kemudian olinya kita set position. Nah, ini untuk X-nya yaitu random dari 0,640. Sedangkan yang Y adalah random dari 0,480. Nah, seperti ini. Selanjutnya di sini di add event lagi, kemudian mobilnya ini on collision atau another object. Kemudian objeknya adalah oli. Jadi ketika dia menyentuh olinya, maka di sini sistemnya kita akan subtract atau kita akan kurangi skornya. Misalkan kena oli, kita skornya akan berkurang 5. Seperti ini. Nah, kita nampilin skornya nanti. Kemudian selanjutnya di sini kita akan tambahkan lagi di add event. Ketika car ini on collision atau menyentuh objek ini startnya, dan berarti kita tambahkan di sini add another condition, kemudian dan sistemnya car-nya ini instant variabelnya sama dengan 2. Ini
Dan indikator ketika mobilnya menyentuh dengan garis start dan indikatornya ini sama dengan 2, maka kita akan munculkan ini winnernya ini teman-teman. Berarti kita set position di sini dulu. Nah, ini posisinya kita copy, kita singkirkan lagi, kita masuk di eventnya, add action, kemudian spreadnya ini, kemudian set position. Nah, ini kita paste yang tadi. Nah, ini X nya adalah 319, sedangkan Y nya adalah 229. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan tampilkan skornya juga. Tag skornya ini kita akan tampilkan. Berarti di set text, kemudian di sini kita tampilkan angkanya nanti, kemudian dan skor. Nah, seperti ini. Untuk posisinya nanti kita atur setelah kita lihat seperti apa gamenya sudah berjalan atau belum, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan tambahkan apa lagi ya, kita lihat dulu. Oke, sepertinya nah, kita tambahkan dulu, dia mulainya dari sini. Berarti di on start of layout. Nah, ini di sini kita ambil posisi cardnya. Nah, ini aksinya kita copy, masuk event sheet, kita tambahkan di sebelah sini, add action, mobil, kemudian set position. Nah, ini posisinya mulainya dari ini, X nya 274, Y nya adalah 411. Nah, seperti ini. Kita lihat dulu. Nah, ini masih ada yang salah ternyata teman-teman. Sebentar, kita perbaiki dulu. Nah, posisinya di sini. Nah, angkanya ini kita akan masukkan ke sini. Nah, kemudian di sini teksnya nanti akan kita buat move. Kita coba lagi.
teksnya ini angkanya kita hilangin dulu, kita kosongkan. Kemudian kita ambil posisi skornya, kemudian di sebelah sini kita tambahkan juga add action text, kemudian set text. Maaf, kita di sini action text, kemudian set position. Untuk nilai x-nya sekian dan nilai y-nya adalah sekian. Nah, baru kita taruh di sini. Oke, sekarang kita coba. Nah, nih. Poin kita 190 loh, kok malah nambah. Bentar. Kita lihat dulu, harusnya poinnya berkurang ketika menyentuh oli. Oh, karena dia udah masuk start 2 kali. Berarti kita ganti, nggak apa-apa, berarti bener, udah bener. Ketika dia menyentuh 2 kali, maka poinnya adalah 200. 200 dikurangi karena menyentuh oli tadi 5, berarti 190. Nah, oke, udah bener nih teman-teman. Mobilnya geraknya masih terlalu cepat, maka kita buat 100. Kemudian angle-nya udah bener 90. Oke. Nah, ini teman-teman, kurang lebih seperti ini teman-teman game yang kita buat hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe. Terima kasih.